Injil atau gospel. Gospel itu adalah kabar baik, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik buat siapa? Karena hari pertama saya yang sama Andy yang ikut, nah ibu sekretaris dia udah dapat remah-remah di bagian belakang. Jadi di bagian depan dia belum dapat. Nah hari ini dia dengar. Nanti hari kedua baru dia kenyang banget. Nah Injil itu adalah gospel. Gospel itu adalah kabar baik. Dan kabar baik itu tergantung siapa yang menerima dan mengatakan bahwa itu kabar baik. Saya kasih contoh, misalkan kita berjalan terus kemudian di HP saudara terima WA, teman kita meninggal. Apakah itu kabar baik? Tidak. Itu kabar apa? Berarti itu bukan bagian dari gospel atau Injil. Itu bukan bagian dari Injil, ya. Nah kemudian saudara berjalan lagi atau saudara ada di kumpulan komunitas kayak gini, kemudian ada yang bilang begini, kamu hari ini ganteng. Kabar apa? Kabar baik. Kabar baik. Tetapi ada yang bilang, masa sih dia ganteng? Menurut saya tidak. Saudara itu kabar baik atau tidak? Contoh, saya bilang, David hari ini kok kamu ganteng banget, wibawa banget. Kabar baik gak ya, David? Nah, apa yang kamu jawab? Puji Tuhan, haleluya, ya terima kasih. Kemudian ada yang bilang ini, masa sih tante David ganteng? Menurut saya biasa aja. David dengar, menurut David itu kabar baik gak? Terpuruk langsung. Iya kan? Nah, jadi Injil itu adalah kabar baik. Misalkan lagi kita di perantauan tiba-tiba dengar keluarga kamu lagi kasus nih, dia masuk penjara. Kabar baik atau buruk? Kabar buruk berarti itu buat kita deg-degan ya. Tapi kalau kabar baik berarti kita senang, sukacita, ada damai sejahtera, ada luapan sukacita di sini. Tapi berbeda dengan kabar buruk. Pasti kita akan pikiran, ada yang sesak napas, berbagai respon lah ya. Orang menerima kabar baik, responnya pasti baik. Orang menerima kabar buruk, responnya pasti buruk. Nah, kalau Injil jelas-jelas bukan kabar buruk. Injil itu jelas-jelas kabar baik yang menyatakan bahwa tadi pasal 8, bahwa Yesus Kristus sudah mati buat saudara dan saya. Dia membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Itu adalah kabar baik. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa memang dahulu saudara dan saya hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang ini saudara dan saya ada dalam terang di dalam Tuhan. Nah kayak gitulah, itu kabar baik. Dan orang-orang yang hidup di dalam Injil itu impartasinya adalah ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu adalah Injil, itu adalah gospel. Jadi saudara berjalan kemana saja, bukan berarti saudara harus bilang seperti Yohanes Pembaptis, saudara tancap itu tomat, saudara makan belalang. Belalang itu bukan belalang yang itu ya, yang Yohanes makan itu adalah semacam tumbuhan kayak kacang. Jangan saudara bilang, ini yang suami dulu, jangan berpikir bahwa belalang itu belalang yang ya terbang sana sini. Bukan ya, belalang itu semacam tumbuhan yang dia kayak semacam buncis gitu, atau kacang polong, tahu ya? Nah kayak gitulah belalang. Makanannya si Yohanes itu campur dengan madu. Nah dia banget itu, dia berdiri langsung dia bilang, ada suara berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dia sementara mengabarkan bahwa Yesus sudah mau datang. Dia lagi mempersiapkan jalan sebelum Yesus. Nah, bukan seperti itu, tapi Injil itu adalah ketika saudara menerima kabar baik, saudara meresponi dalam hati lalu saudara berubah, berarti saudara sementara disentuh oleh Injil. Karena itu kabar baik. Saudara sementara mengekspresikan Injil yang saudara dapat di hati untuk orang lain. Nah, ada 3 poin yang kemarin saya sempat dengan Ibu Sekretaris bahas. Jadi Injil itu dia bisa nyentuh seseorang cuma sampai di pikiran. Kalau orang yang disentuh dengan Injil yang sampai di pikiran, berarti segala sesuatu yang dia lakukan belum baik. Nah saudara, ada 3 bagian. Injil disentuh di pikiran, Injil tersentuh di dalam perasaan, kemudian Injil itu disentuh di dalam perbuatan. Nah saudara, hati-hati di sini. Kalau Injil disentuh dalam pikiran, bahwa cuma saudara sekedar datang ke gereja terus, ya Tuhan baik,
perbuatan saudara melakukan sesuai pelayanan kayak gini, Injil masuk, Injil menyentuh saudara hanya lewat pelayanan kayak saya gini. Cuma lewat perbuatan-perbuatan aja. Tapi Injil yang benar ketika saudara dia masuk sampai di hati lalu saudara berubah. Keren. Injil yang benar itu adalah ketika masuk di hati saudara lalu saudara berubah. Saudara berubah kemudian seperti ini tadi ayat 8. Memang dahulu kita hidup di dalam kegelapan. Tapi setelah Injil itu masuk di dalam hati kita, maka kita itu menjadi anak-anak terang. Lalu terang itu, dan kita harus hidup seperti anak-anak terang. Lalu efek dari itu, Injil itu, efek dari Injil adalah kita berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi saudara bisa uji rohani saudara dari pertama saudara kenal Yesus, disentuh oleh Injil sampai sekarang ini, apakah Injil itu menyentuh di pikiran, di perasaan, atau di perbuatan? Kalau cuma di pikiran, saudara akan terus berbuat dosa. Kalau cuma di perasaan, maka saudara akan benar, saudara menyembah Tuhan, sama seperti saya. Saya sampai evaluasi diri terus ketika dengar ini materi ini. Setelah dia menyentuh di hati lalu saudara tidak ada perubahan, cuma nangis setelah keluar dari gereja saudara buat dosa lagi. Bapa kami di surga. Berarti itu Injil hanya menyentuh perasaan saja. Lalu kemudian dalam perbuatan, saudara pikir saudara sudah berbuat baik, tapi ingat firman Tuhan di bagian lain dia bilang begini, sampai-sampai orang yang sudah melayani Tuhan, ikut Tuhan bertahun-tahun aja tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu yang disebut Injil. Jadi Injil itu menyentuh kita ketika kita punya efek itu, kita punya pribadi itu melakukan keadilan, kebenaran, pokoknya hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak bilang begini. Waktu saya evaluasi firman Tuhan ini saya gini, berarti saya ini WL dengan karunia saya dan saya merasa hadirat Tuhan. Tapi kemudian saya sendiri setelah pulang atau saya bertemu dengan dengan Yafid lah ya, udah contoh lah. Terus saya marah Yafid gitu ya. Iya ya. Ternyata Injil itu harus benar-benar meresap di daging kita, di pikiran kita, di perbuatan kita, di hati kita, masuk tancap sampai di hati kita. Jadi tertancap di sini. Jadi ketika kita mau melakukan pelanggaran, kita tuh sudah tahu kita ini anak-anak terang. Harusnya kita menelanjangi kegelapan itu. Kita ini anak-anak terang, harusnya perbuatan kita itu seperti anak-anak terang. Kok aku sudah diselamatkan, tapi kemudian aku berusaha untuk hidup benar, tapi kok aku di bagian ini kok aku jatuh lagi. Itu yang saya dapat, yang saya evaluasi diri. Kok di bagian yang misalkan saya udah baik di bagian A, tapi kemudian di bagian B kok saya udah lakukan hari ini saya baik. Saya sudah dengar firman Tuhan hari ini saya baik, saya berusaha banget. Tapi 1 minggu kemudian hal lain yang saya dapat lagi, kok saya jahat lagi, saya berbuat salah lagi. Minggu berikutnya lagi saya baik lagi, minggu berikutnya lagi saya jatuh lagi. Kayak gitu. Tapi yang kalau Injil sudah menancap di hati, kabar baik itu sudah sampai di hati, pasti saudara saya sama-sama meresapi begini. Tuhan sudah mati untuk kita, berarti kita harus benar-benar nyenengin hati Tuhan. Injil udah masuk dalam hidup kita, berarti kabar baik itu harus kita bagikan ke orang lain, bukan dengan kata-kata saja, tetapi disertai dengan perbuatan. Perbuatan itu bisa kita lakukan, atau perasaan, pikiran kita bisa kita lakukan ketika Injil itu menusuk di kita punya hati, menancap di sini. Bahkan kalau saya evaluasi, saya bilang, kok keras banget firman Tuhan ini. Sangat keras sekali. Seakan-akan ini kan surat Paulus kepada jemaat Efesus, kalian itu tidak tahu diri banget ya. Dia mau bilang begitu. Kalau saya baca dari ayat pertama, kalian itu tidak tahu diri banget, sudah diselamatkan dengan cuma-cuma. Sudah dibawa dari kegelapan menuju terang. Tapi kenapa kalian kembali lagi kepada kegelapan itu? Bukankah kalian anak-anak terang? Ya gitu. Jadi benar-benar dihantam oleh firman Tuhan ini. Saya secara pribadi itu dihantam sama firman Tuhan ini. Jadi tiap-tiap hari saudara dan saya punya tugas adalah
hidup sebagai anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang, ayat 5 sampai 8 ayat 10 menjelaskan di situ bahwa jadilah hiduplah sebagai anak-anak terang. Kemudian kenapa saya bilang begitu saudara? Karena ketika Injil masuk kepada hati saudara saya, berarti kita punya identitas yang baru. Saudara saya punya identitasnya baru adalah anak-anak terang. Berarti disuruh hidup sebagai anak-anak terang. Identitas baru. Kemudian kegelapan itu yang dibilang tadi itu melambangkan dosa. Kebodohan itu melambangkan perpisahan saudara dan Tuhan. Ketika saudara masuk lagi ke dalam dosa, berarti saudara sementara memisahkan diri dari Tuhan, memisahkan diri dari Injil yang tadi saudara terima. Dan rohani pasti tidak berkembang, akan begitu-begitu saja. Kemudian yang kedua, saudara yang pertama tadi identitas baru dalam Kristus, dan yang kedua buah dari hidup sebagai anak-anak terang. Orang yang sudah menerima Injil, dia akan hidup di dalam terang, identitas dia berubah, kemudian dia akan berbuah dan hidup sebagai anak-anak terang, ayat 8 tadi. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Injil masuk, identitas Yesus mati untuk saudara saya, identitas kita berubah sebagai anak-anak terang, kemudian anak-anak terang menghasilkan buah. Anak-anak terang menghasilkan buah. Buahnya apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini tidak perlu dijabarkan karena saudara pasti tahu. Kebaikan itu apa? Keadilan itu apa? Kebenaran itu apa? Kemudian yang terakhir adalah kemudian yang terakhir ini, ayat ini nih paling terakhir. Ini tantangan hidup, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya begini, saudara sudah punya identitas baru, saudara sudah punya pribadi yang baru, hidup harus berbuah. Kemudian saudara menguji, apakah aku sudah hidup berkenan sama Tuhan? Nah, ini tantangan yang besar buat saudara dan saya. Berjuang terus sebagai anak-anak terang. Tadi saya bilang contohnya saya, bahwa tidak selamanya saya harus kudus. Saya kudus hari ini, 1 minggu kemudian ini orang benar-benar menyebalkan kepala sekolah, gitu kan? Kesal kan? Ini orang di kantor benar-benar dia bikin neraka. Tiap hari cuma ciptakan neraka buat saya gitu. Iya kan? Nah itu perjuangan kita banget. Ketemu sama orang-orang yang kadang-kadang Tuhan juga izinkan orang-orang seperti ini ada di sekitar kita supaya rohani kita juga diuji gitu. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Makanya ada lagu bilang selidiki aku. Ada lagi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Yang cipta lagu ini benar-benar berat banget. Ketika dia pengen hidup di dalam kekudusan dengan Tuhan, ujilah aku Tuhan, Tuhan cobalah aku Tuhan. Saudara kalau mau kayak gitu, saudara nyanyi aja. Oke Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Jangan masuk senyum sama dulu. Nah saudara, coba deh saudara resapi pujian ini loh. Benar loh, jadi kalau saudara mau benar-benar jadi anak-anak terang, ya gitu, puji aku Tuhan. Tuhan, coba kalau misalkan dalam 1 hari itu gak ada ujian, coba bilang sama Tuhan, puji dong. Cobain dong, iya dong. Nah saudara, sampai di titik ujian dan cobaan, sampai
disitulah saudara. Disitulah, saudara paham? Terkadang, disitulah saudara paham nggak? Saya punya pikiran. Paham? Siapa bisa jawab? Disitulah apa? Disitulah saudara, ketika saudara diuji dan saudara dicobai, disitulah Tuhan melihat bahwa apakah saudara menang atau tidak. Kalau saudara kalah, maka saudara hari ini kata baru yang saudara harus pakai, ternyata saya lemah. Jadi kalau saudara sudah pagari diri, tapi kemudian jatuh, saudara langsung bilang sama diri saudara sendiri, lemah. Saya gitu saudara beberapa hari ini. Saya nggak mau lemah, karena kelemahan itu membuat saya berdosa. Saya nggak mau lemah. Lemah bukan yang kata lain yang lemah lembut, ya bukan. Karena bagian firman Tuhan lain bilang gini, roh penurut tetapi daging lemah. Nah, berarti tandanya ketika saudara hidup dalam kebenaran firman atau dalam Injil itu, mau ingin menghidupi Injil tapi saudara jatuh, berarti saudara punya daging lagi lemah. Paham nggak? Ya. Jadi kalau saudara jatuh lagi, saudara bilang sama diri saya, Tuhan, ternyata aku lemah. Ternyata aku butuh Engkau, Tuhan. Benar. Ternyata aku lemah dan aku lemah. Ternyata aku butuh Engkau. Tadi pagi renungan saya tentang Simson, saudara. Kenapa Simson jatuh? Dia lemah sama seorang perempuan yang namanya Delila. Simson lemah. Tadi saya mau bawa firman Tuhan ini tadi, saudara. Tapi saya kayak PR buat saya harus bawa Injil supaya pada paham bahwa Injil bukan hanya disentuh oleh pikiran, perasaan, dan perbuatan, tapi harus tertancap di hati sehingga kita bisa berubah menjadi anak-anak terang. Karena apa? Identitas kita sudah berubah menjadi anak-anak terang. Maka kita harus hidup sebagai anak terang dan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, kenapa sampai Samson itu dia jatuh, saudara? Karena dia kasih makan, dia punya daging, dia lemah. Dia jatuh cinta, dia punya istri dulu. Istri kemudian dia pergi karena dia jengkel, dia muji istrinya dengan, kalau saudara buka nanti di Hakim-Hakim itu, dia tentang Samson, dia menikah kemudian dengan perempuan Filistin, tapi ternyata itu kehendak Tuhan, saudara. Kalau istri pertama itu kehendak Tuhan, kehendak Tuhan jelas di situ bilang. Kemudian dia karena jengkel sama dia punya pasangan itu, dia bilang begini, perempuan ini tidak bisa menjaga rahasia karena tujuan dia menikah dengan perempuan Filistin ini hanya untuk dalam kehendak Tuhan dan untuk mengubah orang Filistin itu supaya mereka takut sama orang Israel. Tapi kemudian perempuan ini nggak bisa menjaga rahasia suaminya, dia dipisahin dan orang tuanya kasih nikah dia dengan perempuan lain. Betul Samson datang untuk kembali ke istrinya udah dikasih kepada orang lain. Samson marah. Kemudian orang Filistin membakar bapak dan istrinya itu. Satu. Yang kedua, ada perempuan sundal yang datang kepada dia dan ingin merayu dia, saudara. Ternyata Samson kelemahan cuma satu, perempuan. Ada perempuan sundal yang datang mendekati dia lagi, saudara. Tapi ternyata sampai di situ dia tidak jatuh. Tapi ketika dia melihat Delila, saudara, Samson kelepek-kelepek. Semua, jadi saya bisa bilang betul saya baca Delila itu saya gini, oh ternyata perempuan dia punya apa, orang bilang Abu Leke bahasa Indonesia apa ya? Abu Nawas, bohong ya, dia punya sisi bohong itu ternyata di air mata. Jadi kalau dia udah nangis, soalnya di situ bilang 7 hari dia nangis dan mehek-mehek kan, untuk Samson hanya untuk tahu Samson punya kekuatan di mana, supaya dia kasih tahu orang Filistin karena dia mau dapat duit di perempuan. Dia nangis dengan air mata. Dia kalau cowok-cowok kalau yang pacaran glory, kalau lihat ada ya kan, kalau lihat glory mas koko ya hati-hati, bilang sama dia, glory kamu Delila atau kamu dari Yesus gitu. Kamu bukan Hawa kan, kamu bukan Delila kan gitu ya, bilang gitu. Aku tuh sayang kamu glory, I love you bertubi-tubi gitu. Itu apa ya? Uji. Ini air mata kamu air mata Delila atau benar-benar kamu ini lagi merayakan seperti Hawa gitu ya. Terus nanti dia bilang
saya Ripka gitu. Saya Ripka itu dahsyat loh. Dia bukan perempuan yang ini, dia perempuan benar, yang dipersunting. Dia dikejar, bukan dia datang mengejar. Asik. Perempuan jangan mengejar laki-laki, dia laki-laki yang kejar ya. Ya, siap. Kalau ada cowok yang nanya ya, jangan kejar-kejar, biarkan mereka mengejar. Jadi begini ceritanya. Ketika Samson menceritakan dia punya kekuatan itu kepada si Delila langsung pergi kasih tahu sama orang Filistin. Dan saat Delila buju-buju Samson di pangkuan, Ina Samson tidur. Entah mungkin ngorok, Alkitab nggak bilang ngorok sih. Samson langsung tertidur. Dan saat dia tertidur, si Delila panggil orang Filistin lalu mencukur rambutnya. Nah, saudara, itu yang tadi saya bilang. Itulah kelemahan dari Samson. Dia lemah di mana? Perempuan. Laki-laki ya. Jadi kalau perempuan nangis, kamu nangis ini, nangis Delila atau Hawa. Gitu ya. Siapa yang sudah pacaran belum? Kak Edi, hati-hati ya. Ya, masih dalam doa semua. Ya, begitu. Jadi begini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali ke tadi Injil. Jadi ketika saudara sudah menerima Injil, saudara harus berpegang teguh pada Injil, saudara harus sudah punya identitas baru, berarti hidup saudara harus baru, semua harus baru. Kehidupan kita yang dulu dalam kegelapan pernah jatuh, tapi Tuhan sudah mati di kayu salib buat saudara dan saya, tidak boleh kita ulangi lagi. Seperti itu gambarannya. Jadi saya secara pribadi juga dan kita semua tempat ini saya percaya kita punya kerinduan yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi terkadang kita berperang dengan tubuh, jiwa dan roh kita. Kita berperang dalam hati kita karena saya pernah ada di titik ini ketika saya menyembah. Saya bilang, Tuhan, saya tidak suka dengan yang seperti A, tapi saya suka yang seperti B. Tapi Tuhan bilang, saya justru suka yang A dan kamu tidak boleh mengambil yang B. Ya, dan kemudian itu rumit buat saya untuk memutuskan mana yang harus saya pilih. Karena kalau ikut daging, nyenengin sementara itu asik. Setelah itu berapa menit kemudian kita nyesal. Saudara pernah melakukan dosa, saudara nyesal? Pasti nyesal. Aduh, pada hari Tuhan Roh Kudus sudah ingatin, aku nyesal banget. Ya, kalau ada penyesalan, berarti itu tandanya Roh Kudus masih berdiam dalam hati saudara. Tapi kalau tidak ada penyesalan, pertobatan saudara perlu dipertanyakan. Pertobatan saudara perlu didoakan kembali. Tuhan, saya lemah di bagian ini, tolong bantu saya, kasih saya kemampuan biar saya menang di bagian ini. Jadi saudara harus bisa bicara, nantang diri sendiri. Ketika saudara hidup dalam kekudusan, bilang, Tuhan uji saya, Tuhan coba saya. Sama-sama kita berjuang untuk jadi orang-orang yang sudah merdeka. Dan yang paling akhir saya akan tutup. Saya akan tutup dengan satu cerita singkat, saudara, ini ilustrasi. Ada seorang bapak, dia datang ke rumah saya dengan istri dan 2 anak. Dan dia cerita seperti begini, Ibu Pendeta, saya dengan istri saya, kehidupan rumah tangga kami sudah berjalan 9 tahun. Di dalam perjalanan pernikahan saya dan dia, ternyata saya tidak bisa menerima dia sebagai seorang istri karena ini dijodohkan. Tapi terus saya tanya, tapi sudah punya anak 2 itu? Terus dia bilang, ya mau kemana Ibu Pendeta? Saya harus dengar apa kata orang tua saya. Bilang kalau nikah sekampung berarti akan saling sayang. Tapi ternyata ketika saya ambil dia sebagai seorang istri, saya di dalam hati saya tidak sayang sama dia. Saya hanya memanfaatkan dia karena dia orang ada. Di keluarganya di kampung itu orang ada. Jadi ketika saya teriak, maka
A, mereka bantu A, saya teriak B, mereka bantu B, saya teriak C, mereka bantu C. Tapi dalam perjalanan ini ternyata saya merasa ada sedikit kekosongan. Bahkan lama-kelamaan yang sedikit itu menjadi banyak. Dan lama-kelamaan yang banyak itu makin jadi istri saya itu sudah tidak ada di hati saya. Tapi tetap saja saya hidup dan saya tidak berselingkuh, Bu. Sampai saat ini saya tetap dengan dia. Cuma di hati ini tidak ada rasa sayang sama sekali, tidak ada rasa cinta. Saya punya anak dengan dia. Saya cuma sayang anak-anak saya, tapi saya nggak sayang sama istri saya. Satu ketika Bu Pendeta, saya masuk ke kamar, saya berdoa segini, Tuhan, apakah ini jodoh saya? Ibu Pendeta tahu saya dikasih jawaban sama Tuhan bagaimana, jalani saja. Jadi sepanjang 9 tahun itu dia jalani tanpa rasa sayang dan cinta. Dia berusaha keras, saudara. Dia pergi kemana-mana, dia melupakan bahwa ada istrinya. Tapi ketika anaknya telepon, dia akan kembali ke rumah. Karena dia tahu itu anaknya. Jadi dia lebih menyayangi anaknya daripada istrinya. Tolong bantu saya dalam doa. Dan waktu dia bicara ini, istrinya ada. Istrinya itu udah nangis banget. Lalu dia bilang, tolong bantu saya dalam doa supaya saya mencintai istri saya. Saya tanya sama beliau, Bapak berjalan 9 tahun ini, apa yang sudah istri Bapak lakukan untuk Bapak? Dia jawab pertama begini, udah kasih anak saya anak 2. Terus saya mau minta 1 lagi laki-laki, tapi dia udah gak mau kasih. Itu yang bikin saya kenapa tidak suka. Jadi sampai saat ini yang saya cuma tahu ketika saya teriak, itu aja yang saya suka dari dia. Berarti ini asas kesenangan ya. Itu saja yang saya suka dari dia, lebih dari itu sudah nggak tahu. Saya tanya lagi, pertanyaan kedua. Sampai detik ini ditaruh makan, disetrika baju, dicuci pakaiannya, pakaian Bapak, siapa yang lakukan? Istri saya. Oke. Yang kasih makan Bapak, istri saya. Oke. Siapa yang punya inisiatif berdoa tiap malam? Istri saya. Jadi saya punya hidup diatur oleh istri saya karena dia berusaha keras untuk mencuri hati saya. Tapi sampai saat ini saya tidak mencintai dia. Bayangkan saudara, 9 tahun menikah anak kedua, gak ada rasa cinta karena dijodohi. Waktu kami berdoa saudara di rumah pagi waktu itu, saya suruh masuk karena di depan itu kan sudah bikin itu apa namanya? Ya kenopi, jadi saya bilang takutnya orang lihat ya. Jadi kita masuk ke dalam. Saya masuk sama mereka, anaknya udah tidur di kamar Ethan. Kemudian yang satunya duduk, saya bilang masuk di kamar karena saya nggak mau anaknya dengar. Masuk di kamar abang Ethan, tante mau berdoa sama Bapak. Kami berdoa. Kami berdoa. Saat saya doakan istrinya terlebih dulu. Roh Kudus bicara buat saya begini, dia ini tersiksa selama 17 tahun, istrinya. Ternyata dia punya masa lalu yang berat. Kamu hanya mendoakan hatinya biar lukanya itu dibalut sama Tuhan. Waktu saya doakan dia, saudara, dia sampai muntah itu udah gak ada air lagi, gak ada makanan yang keluar lagi, semua habis. Dia keluarin semua akar pahitnya semua keluarin. Dan mukanya langsung bagus banget karena semuanya keluar kan. Kegelisahan, sakit hati, ternyata ada sakit hati dan akar pahit selama 17 tahun dia pelihara karena dia punya masa lalu, masa remaja yang berat. Saya kalau lagi saya pengen nangis. Dan Tuhan perlihatkan kepada saya masa remajanya yang berat. Dia lagi itu. Satu, waktu saya udah selesai doa istrinya, saya doakan suaminya. Ternyata saudara, mereka tidak bicara buat saya tentang hubungan mereka sebagai suami istri, tapi maaf kata saya pakai kata ini. Ternyata di dalam pernikahan mereka, saudara, walaupun anak sudah 2, tapi anak-anak muda perhatikan, jangan pernah kalian melakukan sesuatu yang cabul ya. Tahu ya, paham ya? Selama bertahun-tahun saudara, 9 tahun saudara, karena tidak ada rasa cinta dari mau melakukan itu, ya gak bisa. Dan dia apa saudara?
Ini udah pada dewasa semua. Onani. Bahkan saudara tahu, dia suami istri dia tidak bilang sama saya. Saya langsung pas pegang dia, saudara, saya doakan, saya rasa mau terlempar ke belakang. Saya bilang, sebentar, saya menyembah, saya tutup bungkus anak saya, suami saya lagi pergi cari duit. Saya tutup bungkus, tapi saya sudah nangis karena saya bilang, Tuhan, kali ini kok saya berperan sendiri. Waktu saya doain dia, saudara, Roh Kudus bicara itu dan saya bisik di telinganya, bertobat dari langsung diteriak meledak besar sekali. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu. Dia meledak itu dan dia bilang, Tuhan ampuni saya, kuduskan saya berdosa. 3 kata itu keluar. Sampai di titik ini dia normal. Lalu Roh Kudus kasih tunjuk saya lagi, anak mereka yang pertama harus didoakan. Waktu saya berdoa, Bapak, ini ada beberapa yang keluar semuanya dan selesai, suami istri berpelukan berdamai. Sampai bapaknya itu malu sama saya, saudara, karena tahu dia bilang, sampai dia bilang, waduh, dukun banget begitu. Dia pikir saya dukun lagi kan, padahal bukan. Saya doain anaknya. Waktu saya doain anaknya nangis. Saudara, ternyata anaknya melihat apa yang bapak dan mamanya lakukan. Dan dia menyimpan, dia gak pernah bicara. Tapi dia bilang begini sama saya sesak. Saya melihat papa sama mama itu saya sesak sekali. Sampai di sini dia bilang, tante, di sini saya sakit sekali. Wah, saya hancur banget. Saya lagi, ini saya ingat anak saya. Saya menggambarkan ke saya dan suami saya ribut. Anak saya melihat. Kami berantem, anak saya melihat. Saya nangis, saudara. Itu bukan sesuatu yang baik. Dia sampai rasa di sini, sampai dia bilang, kadang-kadang kalau di sekolah saya rasa sesak kalau ingat mau pergi ke sekolah tiba-tiba orang saya sesak sekali di sini, sampai saya kayak nggak